Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Keisha Tia Sabita Pribadi dari Program Studi Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Dengan NIM 2351 0030 1111 Di sini saya akan membahas mengenai komoditas agroindustri lokal yang berasal dari daerah saya, yaitu Kota Malang. Sebelumnya, apa sih agroindustri itu? Agroindustri merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri mencakup 3 macam, diantaranya yang pertama industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP. IPHP ini mencakup tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hasil hutan, peternakan, dan juga perikanan. Selanjutnya terdapat industri jasa sektor pertanian atau IJSP. IJSP ini mencakup perdagangan, konsultasi, dan juga komunikasi. Dan yang terakhir, industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP. IPMP sendiri mencakup budidaya pertanian dan juga pengolahan. Selanjutnya, bagaimana sih caranya memajukan agroindustri agar dapat mencapai hasil yang lebih baik? Memajukan agroindustri ini dapat dilakukan dengan meningkatkan tenaga kerja, menggunakan teknologi yang modern, dan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada petani tentang teknik-teknik agar dapat meningkatkan kualitas hasil produksi. Serta kemitraan dan juga kolaborasi juga dapat dilakukan agar meningkatkan akses pasar yang lebih luas. Selanjutnya kita kembali ke topik awal, yaitu membahas mengenai komoditas agroindustri lokal yang berasal dari tempat saya tinggal, yaitu Kota Malang. Di Kota Malang ini terdapat salah satu komoditas agroindustri, yaitu keripik tempe. Salah satu kebanggaan dari Kota Malang atau sebagai oleh-oleh dari Malang, yaitu keripik tempe dari Kampung Sanan. Kampung Sanan sendiri merupakan pusat produksi dari keripik tempe di Kota Malang. Keripik tempe dari Kampung Sanan ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki irisan yang tipis sehingga menghasilkan keripik yang renyah. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik tempe dari Kampung Sanan ini menggunakan biji kedelai yang premium. Menurut Hakim dan kawan-kawan, keripik tempe memiliki manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, mampu menjaga sistem pencernaan, menurunkan tekanan darah, bahkan hingga mencegah kanker. Dalam keripik tempe ini memiliki kandungan protein yang tinggi, sekitar 23% sampai 25%. Dengan demikian, keripik tempe dapat dijadikan alternatif camilan yang sehat. Proses pembuatan keripik tempe. Proses pembuatan keripik tempe ini yang pertama dilakukan yaitu merendam bahan baku kedelai selama kurang lebih 10 jam. Selanjutnya, dilakukan proses perebusan sebanyak 2 kali. Pada perebusan yang pertama dibutuhkan waktu 1 jam untuk 50 kg kedelai dan dilakukan perebusan hingga setengah matang. Kemudian proses perebusan kedua yaitu memastikan tempe benar-benar matang hingga air mendidih. Keripik tempe dari Kampung Sanan ini memiliki ciri khas, yaitu tempenya dipotong dengan sangat tipis. Untuk mendapatkan tempe yang sangat tipis, dibutuhkan kelihayan tangan dari para pengrajin keripik tempe. Selain dilakukan dengan cara manual, tempe dapat dipotong menggunakan mesin. Pengembangan komoditas keripik tempe Sanan melibatkan beberapa aspek yang penting. Yang pertama, kualitas bahan baku. Kualitas tempe yang digunakan dapat menjadi salah satu kunci utama dalam produksi keripik tempe Sanan. Dengan memastikan tempe yang digunakan berkualitas, akan berpengaruh besar pada hasil akhir produk. Selanjutnya, inovasi rasa dan variasi produk. Dengan menyajikan berbagai varian rasa yang unik, dapat menarik konsumen dan menjadi strategi untuk menarik lebih banyak pasar. Kemasan yang menarik dan ramah lingkungan juga merupakan salah satu aspek yang penting. Desain kemasan yang menarik dan fungsional dapat mempengaruhi daya tarik dari produk. Mempertimbangkan kemasan yang ramah lingkungan dapat mendukung keberlanjutan dari lingkungan tersebut. Pemasaran dan distribusi juga merupakan salah satu aspek yang penting juga. Strategi pemasaran yang efektif dan distribusi yang lebih baik dapat menjadi kunci kesuksesan produk. Dengan menjangkau lebih banyak pasar, melalui toko konvensional maupun online, dapat meningkatkan eksposur produk. Dengan demikian, strategi untuk memajukan komoditas keripik tempe Sanan meliputi beberapa langkah. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Fokus pada pemilihan tempe yang berkualitas dan pemantauan kepada proses produksi. Yang kedua,
inovasi rasa dan variasi produk. Selanjutnya, kemasan yang menarik dan ramah lingkungan, serta kemitraan dan kolaborasi. Sekian pembahasan saya mengenai komoditas agroindustri lokal yang berada di daerah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.